Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama kami. Masih di seri pembelajaran perawat. Kali ini episode ke-54. Kita akan membahas tentang bagaimana cara hecting dengan metode matras vertikal. Bagaimana keseruannya? Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk like, share, dan subscribe channel ini agar kami bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, terutama bagi perawat yang bekerja di kamar operasi. Oke guys, jumpa kembali bersama kami. Berbicara mengenai hecting matras vertikal, tentu kita ketahui bahwa jenis golongan hecting ini merupakan bagian dari metode hecting interrupted atau hecting satu-satu, di mana luka dijahit dengan menggunakan satu simpul, kemudian diikat simpul, kemudian dipotong. Tapi ada perbedaan antara single interrupted pattern dengan matras vertikal pattern ini. Terletak perbedaannya adalah adanya proses hecting yang dengan metode matras. Apa itu? Pada episode yang ke-24 telah kita bahas matras horizontal. Nah, yang ini adalah matras vertikal, yaitu tindakan hecting dengan metode matras, yaitu dari jauh kemudian ke sisi yang terjauh lagi, kemudian simpul atau benang jarumnya tersebut dibalikkan lagi ke tusukan awal, sehingga dari jauh ke jauh kemudian balik lagi dari dekat ke dekat, akhirnya disimpulkan atau dikenot pada titik awal mula dilakukannya hecting. Sedangkan pada interrupted itu hanya ada proses sekali jalan. Ketika jarum dimasukkan kemudian ke seberang tepi sebelahnya, maka pada seberang itulah dilakukan simpul atau knot, sehingga perbedaan jelas antara satu-satu dengan matras. Berbicara masalah kekuatan, tentu matraslah dinilai lebih kuat ketimbang dengan interrupted. Tetapi ini semua adalah metodenya sama, yaitu dengan menggunakan single. Kelebihan dari jahit ini adalah dia lebih kuat, namun kelemahannya dilihat dari efisiensi benang. Tentu metode interrupted, baik matras maupun single interrupted pattern, ini cenderung lebih dominasi memakan benang yang lebih banyak, atau lebih sering dijahit simpul potong, jahit simpul potong, ketimbang dengan subretikuler ataupun continuous maupun metode continuous yang lainnya. Digunakan pada pasien-pasien dengan luka kategori yang kotor atau jenis luka operasi yang kotor, misalnya debridement, kemudian laparotomi appendektomi perforasi, kemudian pemasangan drain, kemudian luka operasi yang dengan banyak pushnya. Ini dinilai lebih cocok dengan metode matras seperti ini, ataupun dengan kondisi luka yang memerlukan jahit yang kuat atau memiliki strength yang lebih besar atau ketegangan yang lebih besar. Jadi jarak luka tepi luka satu dengan lainnya itu jaraknya lebih besar, sehingga untuk lebih mendekatkan supaya lebih kuat, metode matras ini dinilai lebih cocok. Di samping itu juga untuk luka-luka yang dengan ada bakteri anaerob, metode jahit satu-satu interrupted, baik single interrupted pattern maupun vertikal, matras vertikal ataupun matras horizontal dinilai lebih cocok karena memungkinkan adanya sirkulasi oksigen, sehingga kuman bakteri anaerob bisa mati karena adanya aliran udara yang masuk. Ketika dengan satu-satu itu ada space, sehingga bisa memungkinkan untuk regenerasi atau remodeling dari kulit dengan adanya bantuan oksigen. Demikian penjelasan singkat mengenai hecting matras vertikal. Bagaimana aplikasinya? Mari kita lihat. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali. Kali ini kami akan memperagakan bagaimana cara hecting
dengan metode matras vertikal Thornton, yaitu suatu jahitan matras tetapi ini dengan arah jarum yang vertikal. Pada episode yang lalu kita sudah membahas, yaitu pada episode ke-24, membahas bagaimana cara menjahit atau hacking matras horizontal. Kali ini kita akan membahas atau mempraktekkan bagaimana cara hacking yang vertikal. Kita bisa lihat perbedaannya ya guys. Pertama, ini umpamakan adalah sebuah luka yang akan kita jahit. Metode ini bertujuan adalah untuk mendekatkan tepi luka, kemudian menghentikan perdarahan dan sebagai ligasi. Nah, jahit pertamanya adalah sama seperti matras horizontal, dari jauh, kemudian benangnya kita keluarkan seperti ini guys. Ingat, pengelolaan jarum adalah dengan menggunakan pinset, tidak boleh pakai tangan. Kemudian kejauh lagi. Nah, seperti ini guys. Kemudian jarumnya kita balikan seperti ini. Baru kita sisipkan pada sebelahnya seperti ini, dari dekat ke dekat. Ini ciri utama dari vertikal, yaitu dia segaris, sedangkan pada horizontal itu si benang ketika balik laginya dia berada di samping, sedangkan kalau vertikal dia pada line yang sama atau garis yang sama. Kemudian kita masukkan seperti ini, dekatkan pada titik awal hacking seperti ini, sehingga tepian lukanya rapat. Terus kita atur benangnya kira-kira seperti ini, kemudian kita simpul. Benang yang digunakan adalah bisa golongan len maupun silk atau side, dan kita gunting. Nah, seperti ini guys. Kemudian kita hacking lagi, kita rapikan jarumnya seperti ini ya guys. Kita ulang lagi. Pertama, dari terjauh terlebih dahulu seperti ini. Bila tidak bisa langsung, bisa kita satu-satu dikeluarkan terlebih dahulu seperti ini. Let's map. Kita ambil sini ya guys, satu, kemudian ini, kemudian kita keluarkan pada sisi sebelahnya seperti ini. Kemudian jarum kita balikan. Nah, sisi kulit seperti sebelahnya ini kita masukkan kembali jarumnya. Ciri khas dari matras adalah dia berjenjang, yaitu seperti ini guys. Nah, kemudian kita masukkan lagi dekat titik poin yang pertama, kita masukkan dari dalam ya guys.
Hop. Nah, ambil. Ini awas ininya ketarik. Nah, ini tampak lukanya ini merapat atau aproksimasi. Kemudian kita simpul ya guys, seperti ini. Pastikan simpulnya saling mengunci. Nah, seperti ini. Bisa diulang sampai 4 atau 5 atau bisa 7 kali bisa. Terus kita gunting. Nah, tampilan seperti ini guys. Ini sudah sisi yang rapat, kemudian ini yang belum dijahitnya guys. Tampak perbedaannya. Jadi pada metode matras yaitu dimulai dari yang terjauh dari luka, kemudian keluar dari yang terjauh, kemudian dibalikan lagi dari yang terdekat dari luka keluar ke terdekat yang dari luka. Pada akhirnya dia akan bertemu bersimpul pada titik awal mulai hecting. Nah, pada disinilah kemudian disimpul, itu yang vertikal. Sedang pada horizontal dari jauh ke jauh, kemudian dari dekatnya dia di bawah space-nya, bukan pada garis yang sama tapi di bawahnya, kemudian dari dekat ke dekat baru disimpul, sehingga bentuknya seperti huruf U, huruf C kalau untuk yang matras horizontal. Sedangkan pada matras vertikal dia satu garis semuanya guys. Kita hecting lagi, sekali lagi. Ingat prinsipnya dari yang terjauh keluar, terjauh dari luka, kita keluarkan jarumnya, kemudian pada sisi sebelahnya juga jarumnya kita keluarkan, terjauh dari kulit atau dari luka. Kita sisakan benangnya segini, kemudian kita balikan lagi seperti ini. Kita balikan dulu guys, seperti ini. Kemudian dari terdekat keluar pada tepi yang terdekat dari luka juga. Kita ini dulu ya guys, dash. Nah, seperti ini guys, sehingga rapat. Kemudian kita simpul. Oke, kita simpul. Pastikan ketika hecting tidak ada dead space ya guys, atau ruang kosong memungkinkan untuk terjadinya infeksi. Jadi harus aproksimasi dan harus menempel. Kemudian kita potong. Nah, seperti ini tampilannya guys, baru 3. Hecting lagi. Hitung lagi sini guys, terjauh, ambil, kemudian kita keluarkan dari yang terjauh juga seperti ini. Nah, pada single interrupted pattern dia ketika sudah masuk jarumnya pada sisi sebelahnya, ini langsung disimpul. Inilah perbedaan interrupted dengan matras. Akan tetapi pada matras si jarumnya itu dibalikan lagi pada titik awal hecting. Itulah perbedaan antara matras dengan interrupted atau single, atau bahasa kitanya sehari-hari itu
hekting satu-satu. Nah, seperti ini guys. Kita hekting lagi. Oke. Kemudian kita rapikan, lalu kita simpulkan seperti ini. Simpulkan, baru kita gunting. Jadi ini guys hasilnya tuh guys. Pada hekting matras, ciri utamanya adalah adanya hekting yang dimulai dari yang terjauh dari luka atau kulit, kemudian masuk sisi sebelahnya pada posisi terjauh juga, kemudian dibalikan lagi dari yang terdekat dari luka dan keluar pada sisi awal yang terdekat dengan luka, kemudian disimpul seperti ini. Kita hekting satu kali lagi guys. Ini masih ada luka yang terbuka. Kita hekting sekali lagi guys. Iya, kita masukkan, kemudian masukkan dulu. Kemudian balikan jarumnya. Seperti ini. Oke. Keluarkan jarumnya guys. Lalu kita simpul. Kemudian kita hekting gunting. Nah ini guys tampilan akhir dari luka yang di hekting dengan metode matras vertikal. Begitu selesai, kemudian kita cek kembali apakah ada perdarahan, kemudian apakah ada kulit yang saling tindih. Pada prinsipnya ini hekting ini adalah aproksimasi, menyatukan tepian luka satu dengan lainnya sehingga proses penyembuhan luka sampai luka itu matur, kemudian luka itu sembuh terjadi. Prinsipnya sama dari hekting yang lain, tidak boleh adanya dead space atau jarak ruang kosong yang memungkinkan untuk bakteri hidup. Selanjutnya besi seperti ini adalah perawatan luka, dibersihkan, kemudian dipakai lapisan penyembuh kulit atau tool, mereknya macam-macam ya, ada dari Antul, Sopratul maupun yang lainnya, kemudian diletakkan, kemudian ditutup dengan kasa steril, kemudian diplester, kemudian dikaji tingkat nyerinya dan tingkat infeksinya. Demikian guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.